Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arnasari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan akan mempresentasikan bisnis model Canvas studi kasus PT Gojek atau Goto ya. Gojek Tokopedia. Sebelum pembahasan lebih jauh tentang bisnis model Canvas dan tentang elemen-elemennya, kita harus mengenal apa itu bisnis model Canvasnya dulu. Bisnis model Canvas itu adalah alat perancangan strategis visual yang memetakan 9 blok bangunan utama model bisnis dalam satu halaman. Oke, jadi kita akan beralih pada blok pertama, yaitu adalah customer segments. Customer segments itu apa sih? Jadi customer segments adalah kelompok pelanggan atau customer yang telah diidentifikasi atau ditargetkan oleh perusahaan berdasarkan karakteristiknya, kebutuhan ataupun perilaku yang sama. Dan ada 5 tipe customer segments. Yang pertama adalah model bisnis pasar massal yang kebutuhannya serupa. Yang kedua ada model bisnis pasar niche yang kebutuhannya berbeda atau unik. Yang ketiga ada model bisnis tersegmentasi yang fokus pada kelompok yang berbeda dan kebutuhan yang sama. Yang keempat ada model bisnis teridentifikasi, yaitu adalah fokus utama pada pelanggan dengan kelompok yang berbeda dan juga kebutuhan yang berbeda juga. Yang terakhir ada model bisnis platform multisisi, yaitu fokus utama pada pelanggan dengan kelompok yang saling membutuhkan atau terkait. Dua ada value proposition, yaitu adalah alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan produk dan layanan selaras dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ada 2 komponen utama dalam value proposition. Komponen pertama adalah customer profile atau sisi pelanggan. Dari sisi pelanggan terdapat 3 poin, yaitu customer jobs, customer point, dan customer gain. Dan kedua adalah value proposition map, yaitu dengan 3 poin juga, yaitu produk atau layanan. Yang kedua adalah pain reliefs, dan yang ketiga adalah gain creators. Yang ketiga yaitu channels. Channels adalah jalur yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi atau menjangkau dan menyampaikan produk atau layanan pada pelanggan serta untuk mendukung purna jual. Customer relationship ini adalah cara perusahaan dalam membangun, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan agar pelanggan merasa puas, loyal, dan terus-menerus menggunakan layanan atau produk dari perusahaan tersebut. Karena ini bisa meningkatkan reputasi perusahaan menjadi lebih baik dan lebih dikenal oleh banyak orang. Yang keenam yaitu adalah revenue streams. Revenue stream adalah komponen bagaimana perusahaan mendapatkan uang, yaitu sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Key research adalah semua aset yang dibutuhkan oleh perusahaan agar model bisnis dapat berjalan dengan efektif dalam menciptakan proporsi nilai dan memastikan keberlangsungan perusahaan. Key activity, yaitu adalah kegiatan yang paling penting dan harus dilakukan perusahaan untuk menciptakan value proposition. Key partnership, yaitu adalah kerjasama yang strategis yang dibangun oleh perusahaan dengan pihak eksternal untuk mendukung keberlangsungan bisnis. Dan yang terakhir adalah cost structure.
Cost struktur ini adalah keseluruhan biaya yang timbul dalam menjalankan operasional distributor, model bisnis, produksi, dan sumber daya manusia. Komponen ini menggambarkan bagaimana perusahaan mengalokasikan pengeluarannya. Dan kita akan masuk pada studi kasus Gojek. Sebelum kita membahas BMC Gojek, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perusahaan Gojek. Jadi, perusahaan Gojek adalah perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan jasa angkutan umum dan didirikan pada tahun 2010. Dan saat ini Gojek sendiri sudah tersedia di 50 kota di Indonesia, termasuk Karawang dan Jakarta. Aplikasi Gojek sendiri telah diunduh lebih dari 10 juta kali pada Google Store ataupun App Store. Kita akan masuk kepada blok yang pertama, yaitu customer segments. Customer segments ini adalah target pasar yang merupakan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan umum ataupun kepada pelajar, pegawai kantor ataupun pengusaha UMKM, orang yang melek teknologi juga tentu saja. Lalu kita akan masuk pada blok yang kedua, yaitu adalah value proposition. Value proposition itu adalah salah satu keunggulan dari layanan yang ditawarkan oleh Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, cepat, dan dengan harga yang terjangkau. Dan juga aplikasi yang sangat mudah digunakan. Lalu kita akan masuk ke blok yang ketiga, yaitu adalah channels. Channel sendiri adalah merupakan cara yang digunakan oleh Gojek untuk dapat sampai ke tangan pelanggan. Salurannya bisa berupa media seperti aplikasi Gojek ataupun melalui sosial media dan komunitas, atau bisa juga melalui drivernya sendiri seperti itu. Dan kita akan masuk ke blok yang keempat, yaitu adalah customer relationship. Gojek sendiri itu memiliki beberapa cara untuk bisa terhubung dengan pelanggan. Salah satunya adalah customer service untuk menangani para pelanggan untuk para pelanggan menyampaikan keluhannya, dan untuk perusahaan menangani para keluhan pelanggan seperti itu. Dan juga Gojek yang menyediakan promo-promo yang menarik tentu saja. Dan kita akan masuk pada blok yang kelima, yaitu revenue streams. Revenue stream itu adalah bagian penting di mana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Beberapa hal yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yaitu adalah menjual data, dan yang kedua adalah menjual jasa atau layanan berupa fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Yaitu adalah key research. Key research adalah Gojek memiliki beberapa elemen yang dapat mendukung pelayanan, yaitu dapat berupa Google Maps, aplikasi Gojeknya tersendiri, infrastruktur Gojek, dan mitra ataupun driver. Lalu kita lanjut pada key activities, yaitu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Gojek untuk meningkatkan value proposition atau nilai kunci, serta strategi yang dilakukan oleh perusahaan guna mencapai target. Dan yang dilakukan Gojek sendiri itu adalah seperti manajemen data pengguna atau menghubungkan driver langsung kepada penumpang. Kita lanjut pada key partners. Key partners ini adalah ada beberapa pihak yang mendukung keberlangsungan perusahaan atau keberlangsungan bisnis dari Gojek sendiri, yaitu ada driver dan
taksi online. Yang kedua ada pemilik restoran atau pemilik usaha UMKM. Dan yang ketiga yaitu adalah pihak perbankan. Keempat adalah pekerja IT. Dan yang kelima adalah artis-artis yang menjadi brand ambassador Gojek. Yang terakhir itu adalah cost structure. Cost structure adalah merupakan bagian yang menunjukkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti sistem gaji ataupun komisi pada mitra dan driver. Yang kedua ada biaya pengeluaran atau pemasaran seperti promosi, diskon dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah biaya API Google Maps. Dan yang keempat adalah gaji karyawan kantor seperti staf administrasi ataupun staf keuangan dan staf marketing seperti. Dan kelima adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.